Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Tatani Tias, program studi Tadris Bahasa Indonesia NIM 12210193126. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai aspek kebahasaan teks prosedur. Setelah menyimak tayangan video pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur dengan benar dan tepat. Sebelum membahas mengenai aspek kebahasaan teks prosedur, tentunya perlu diketahui apa saja ciri-ciri teks prosedur yang membedakannya dengan teks yang lain. Secara umum, teks prosedur memiliki ciri-ciri yakni 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. 2. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan sebuah kegiatan. 5. Terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian, waktu, tempat, dan cara yang akurat. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut sebagai tips. Setelah secara singkat memahami bagaimana ciri-ciri teks prosedur, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek kebahasaan teks prosedur. Jadi, pada bahasan kali ini kita akan membahas mengenai kata dan kalimat yang seperti bagaimana yang sering muncul pada teks prosedur. Aspek kebahasaan teks prosedur yang pertama ialah banyak menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Dalam ilmu bahasa, kata kerja imperatif dikenal sebagai kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi kepada lawan bicara. Kata kerja ini juga bisa digunakan untuk beberapa keadaan seperti menyerukan ajakan, meminta pertolongan, dan melarang sesuatu. Ciri kata imperatif adalah 1. Memiliki tanda baca titik pada kata perintah biasa. 2. Tanda baca seru untuk menandakan imperatif keras. 3. Adanya imbuhan partikel lah pada beberapa kata tertentu seperti verba, adjektiva, dan adverbia. 4. Adanya imbuhan kan dan i yang dilekatkan di verba. 5. Kata-kata tertentu dari kalimat imperatif seperti hendak, harap, mohon, ayo, coba, mari, tolong, biar. Contoh kata imperatif yang biasa digunakan pada teks prosedur adalah masukkan, letakkan, diamkan, reduplah, hindari, dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang kedua ialah banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Teks prosedur menggunakan banyak kata teknis yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Kata teknis adalah kata yang memiliki arti khusus dalam bidang studi. Kata teknis merupakan komunikasi kata yang menjelaskan atau menggambarkan istilah teknis yang digunakan dalam bidang tertentu. Kata teknis atau istilah teknis berfungsi untuk memperkenalkan kosakata yang membuat komunikasi dalam bidang tertentu menjadi ringkas dan tidak ambigu. Lalu, bagaimana contoh dari penggunaan kata teknis itu sendiri? Contohnya, ketika teks prosedur membahas mengenai topik komunikasi. Istilah komunikasi seperti kontak mata, pewawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi akan digunakan sebagai kata teknis. Aspek kebahasaan yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi. Seperti yang kita ketahui, konjungsi, kata sambung, kata hubung, atau kata penghubung adalah partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, ungkapan dengan ungkapan, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau bahkan paragraf dengan paragraf.
Dalam teks prosedur banyak dijumpai penggunaan konjungsi. Kata konjungsi atau penghubung yang sering digunakan pada teks prosedur yakni adalah selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Selanjutnya, aspek kebahasaan yang keempat adalah banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif pada teks prosedur bertujuan untuk membujuk pembaca agar mengikuti langkah-langkah yang diberikan penulis melalui teks prosedur tersebut. Pernyataan persuasif hampir sama dengan pernyataan atau kalimat imperatif atau kalimat perintah. Pernyataan persuasif juga banyak ditemukan di dalam teks prosedur. Pernyataan persuasif digunakan sebagai ajakan maupun anjuran bagi pembaca. Biasanya pernyataan persuasif mengandung kata atau frasa seperti sebaiknya, akan lebih baik jika, seharusnya, dan lain-lain. Ciri pernyataan persuasif adalah 1. Mengandung makna ajakan. 2. Bersifat mengajak tanpa paksaan. 3. Terdapat kata-kata yang bermakna ajakan seperti ayo, yuk, mari, dan sebagainya. Yang terakhir ialah kalimat persuasif juga dapat menggunakan tanda seru. Aspek kebahasaan teks prosedur yang kelima ialah penggunaan kata dengan ukuran akurat. Karena sebuah teks prosedur berisi langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu, maka diperlukan kata yang akurat dalam penyampaiannya, sehingga tujuan dari prosedur tersebut dapat terpenuhi. Contohnya pada teks prosedur membuat kue, maka dalam teks prosedur tersebut akan terdapat kata seperti air 200 ml, tepung terigu 5 sendok makan, minyak 2 sendok, dan sebagainya. Kata-kata tersebut merupakan contoh dari penggunaan kata dengan ukuran akurat dalam teks prosedur. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai aspek kebahasaan teks prosedur. Diharapkan adanya video pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahamannya mengenai aspek kebahasaan teks prosedur. Apabila terdapat kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.